Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Hairani Febrian. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dalam penyampaian materi kelas 4 tentang operasi hitung bilangan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang materi statistika dan pengukuran sudut. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Baiklah teman-teman, kita masuki materi selanjutnya, yaitu tentang statistika. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu statistika. Ya, saya akan menjelaskan kembali pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengumpulkan atau mengklasifikasikan data. Jadi, dapat diartikan juga kalau statistika itu adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari itu ialah memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Jadi, statistika itu dapat memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Nah, berikut saya sajikan bagaimana cara kita membaca sebuah data. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Ada 70, 60, 75, 90, dan seterusnya. Nah, data dari nilai 33 siswa ini kita akan buat menjadi lebih mudah kita baca dengan cara kita menggunakan tabel data. Seperti ini. Di sini sudah saya langsung buat dengan cara mengurutkan nilai siswa yang dari nilai siswa yang terkecil. Di situ terdapat nilai 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Nah, lanjut setelah kita urutkan nilai dari yang terkecil, kemudian kita cari banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, di sini ada tabel turus dan frekuensi. Turus itu apa sih? Turus itu adalah lambang dari banyaknya suatu data. Sama, frekuensi juga bermaksud untuk menyatakan banyaknya suatu data tersebut. Tapi perbedaannya adalah turus itu menyatakan lambang, sedangkan frekuensi itu dinyatakan dengan angka. Nah, di sini sudah saya masukkan data dari 33 siswa tadi. Nah, seperti ini. Nilai 50 di sini hanya ada 1. Maka kita masukkan dalam tabel, yaitu turusnya dengan lambang 1 dan frekuensinya dengan angka 1. Nah, ada perbedaan di sini untuk penulisan turus, yaitu di nilai 85. Nilai 85 terdapat 6 siswa yang mendapatkan nilai 85. Cara penulisan turus lebih dari 5 adalah dengan membuat lambang membuat lambang 4, kemudian kita coret, tapi dicoret itu dihitung 5 ditambah 1, atau maksudnya ditambah lambang yang 1 lagi. Ya, gitu maksudnya. Nah, dari tabel data ini
maka kita lebih mudah untuk membaca sebuah data. Misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak sih siswa yang mendapatkan nilai 75. Di situ sudah langsung tertera nilai 75 itu didapatkan, maksudnya nilai 75 sebanyak 4 siswa misalnya. Siswa yang mendapatkan nilai 75 ada 4 siswa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, berapa sih siswa yang mendapatkan nilai di bawah dari 60? Nah, jadi kita kalau di bawah 60 berarti itu nilainya yang 50 dan 55. Jadi dengan tabel ini kita tahu nilai yang kurang atau di bawah dari 60 yaitu nilai 50 dan 55. Nah, nilai 55 dan nilai 50 ada 1 orang dan nilai 55 ada 2 orang. Jadi nilai yang kurang dari 60 itu ada 3 orang. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman, setelah kita membaca data dengan menggunakan tabel data, selanjutnya kita membaca data dengan penyajian data dalam diagram batang. Nah, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama dan terpisah. Berikut ada 2 contoh diagram batang yang saya sajikan, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau yang diagram batang vertikal itu adalah diagram yang bentuknya persegi panjang tegak, dan diagram batang horizontal yaitu diagram yang bentuk persegi panjangnya mendatar. Nah, dari diagram batang ini kita semakin memudahkan membaca sebuah data karena penyajiannya itu terpisah dan nampak langsung perbedaan dari setiap data tersebut. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada baiknya kita memahami bagaimana langkah membuat diagram batang. Berikut cara membuat diagram batang sesuai tabel di atas, maksudnya tabel yang tadi, tabel dari 33 siswa tadi, nilai matematika dari 33 siswa tadi. Yaitu yang pertama, 1. Buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Jadi yang datar itu kita namakan dengan sumbu X dan yang tegak itu kita namakan dengan sumbu Y, dan dia itu saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Nah, nih, sumbu datarnya merupakan hasil nilai ulangan matematika. Nah, di situ kan ada tertera 50, 65, 70, 75, 80. Nah, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Jadi yang ketiga itu sumbu tegak merupakan sumbu yang berisi banyaknya siswa. Nah, sini banyaknya siswa diapakan dengan sumbu tegak. Selanjutnya, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, ini jadi begitu cara atau langkah membuat diagram batang. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya buat satu contoh soal, yaitu soalnya Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Meli ditulis dalam tabel berikut. Nah, nomor 1 itu ada
jenis hobinya membaca dengan turus 5, frekuensi 5, menggambar 9 dengan frekuensi ke-9, 3 olahraga turusnya 11 dan frekuensinya juga 11, menyanyi dengan frekuensi atau banyak siswanya 9 orang, dan menari itu ada sebanyak 6 orang. Jadi jumlah seluruhnya ada 40. Nah, pertanyaan yang sering muncul biasanya dalam soal-soal yaitu berapakah banyak teman Meli seluruhnya. Jadi di sini teman-teman sudah bisa tahu langsung kan? Maksudnya teman-teman sudah langsung tahu berapa banyak siswa dalam tabel tersebut. Karena di sini sudah dinyatakan dalam bentuk frekuensi. Jadi teman-teman bisa langsung menjumlahkan. Yang kedua itu biasa pertanyaannya, sajikan tabel hobi teman Meli ke dalam bentuk diagram batang. Nah, inilah selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, di sini ada penyelesaian untuk soal yang B. Nah, di sini kita masukkan dulu, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu baru kita buat jenis hobi untuk di sumbu X. Kemudian kita buat lagi sumbu Y untuk masukkan banyak anak. Setelah itu baru kita buat persegi panjang tegak untuk menyatakan banyaknya, maksudnya menyatakan jenis hobi dan banyaknya siswa sesuai dengan data atau tabel. Baiklah teman-teman, kita masuki materi selanjutnya dalam operasi hitung bilangan ini, yaitu submaterinya tentang pengukuran sudut. Pengukuran sudut dalam satuan baku dengan busur derajat. Satuan sudut sering digunakan untuk mengukur besaran sudut adalah derajat. Teman-teman bisa lihat lambang derajat seperti ini. Nah, lebih rincinya, pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat. Busur derajat merupakan salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku. Sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah sinar garis lurus yang mempunyai titik pangkal yang sama. Jadi agar lebih memudahkan memahami materi tentang sudut, di sini terdapat macam-macam sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, yang mana sudut lancip itu adalah sudut yang 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah sudut yang 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sedangkan yang ketiga yaitu sudut lurus, itu sudut yang mempunyai 180 derajat. Artinya itu lurus seperti yang ada di gambar. Dan yang keempat adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut yang mempunyai besaran 90 derajat. Nah, mungkin di antara teman-teman belum memahami bagaimana cara menghitung sudut menggunakan busur. Nah, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung sudut menggunakan busur dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut.
3. Lihat garis sudut yang lain. 4. Angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Agar lebih memahami bagaimana langkah-langkah tadi, langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur sudut, saya juga menyertakan contoh soal yang ada sudut, maksudnya contoh soal yang akan kita ukur dengan menggunakan busur. Itu ada 4 soal, yaitu A, B, C, dan D. Nah, sekarang langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini ada penyelesaian dari soal-soal tadi. Yang A itu adalah nih, di soal yang A itu merupakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Dan sudutnya itu adalah sudut yang besar, sudutnya adalah 50 derajat. Lanjut soal yang B. Soal yang B ini adalah merupakan sudut tumpul karena berkisar antara 90 sampai 180. Nah, di sini dinyatakan dengan besar sudutnya yaitu 120 derajat. Lanjut kepada soal yang C, itu merupakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Situ tertera bahwa ukuran sudutnya yaitu sebesar 70 derajat. Kemudian soal yang D adalah sudut tumpul karena besar sudutnya adalah 100 derajat. Seperti itulah teman-teman cara kita mengukur besaran sudut menggunakan busur derajat. Materi selanjutnya yaitu pengukuran sudut dengan pengukuran sudut bangun datar dengan busur derajat. Pertama, mengukur sudut pada bangun segitiga. Pada segitiga terdapat 3 titik sudut yaitu A, B, dan sudut C. Setiap titik-titik sudut tersebut diukur besar sudutnya. Yang pertama, 1. Mengukur besar sudut A dengan menggunakan busur derajat. Akan diperoleh bahwa besar sudut A adalah 60 derajat. Yang kedua, besar sudut B dengan menggunakan busur derajat akan diperoleh bahwa besar sudut B adalah 45 derajat. Yang ketiga, ingatlah bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180. Jadi, ingat kalau besaran sudut segitiga itu hanya 180 derajat sehingga sudut C diperoleh dari 180 dikurang 65 derajat tambah 45 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi besaran sudut C yaitu sebesar 70 derajat. Nah, di sini juga terdapat contoh cara kita mengerjakan atau memperoleh besaran sudut segitiga. Dari hasil pengukuran di atas diperoleh besaran sudut A 65 derajat, B 45 derajat, dan C 70 derajat. Jika ketiga besar sudut tersebut dijumlahkan, maka diperolehlah jumlah sudut segitiga A, B, dan C adalah 180 derajat. Selanjutnya, mengukur sudut pada bangun segi 4. Yang pertama adalah layang-layang. Layang-layang mempunyai 4 titik sudut. Jumlah sudut segi 4 adalah 360. Ingat, jumlah sudut pada segi 4 adalah 360. Langkah untuk mengatur sudut pada bangunan layang adalah mengukur sudut A pada layang-layang A, B, C, D dengan busur derajat. Besar sudut A adalah 105 derajat. Sudut yang kedua, sudut C besarnya sama dengan sudut A yaitu 105 derajat. Yang ketiga, sudut D besarnya adalah 100 derajat, dan yang keempat, besar sudut B adalah 50 derajat. Di sini saya juga menyajikan bentuk dari sudut layang-layang
yang kemudian kita ukur menggunakan busur derajat. Jadi di sini jelas sudah bahwa besaran sudut dari sudut layang-layang ini yaitu sebagai berikut. Yang A-nya 105 derajat, yang B-nya 100 derajat, yang C-nya 105 derajat, dan C-nya 50 derajat. Jadi keseluruhan dari sudut layang-layang itu adalah 360 derajat. Selanjutnya yaitu sudut persegi dan persegi panjang. Sama halnya, persegi dan persegi panjang memiliki keseluruhan sudutnya yaitu 360 derajat, karena setiap besaran sudutnya itu mempunyai nilai 90 derajat. Dan yang ketiga, bangun jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sudut. Salah satu sifat bangun jajar genjang adalah sudut yang berhadapan sama besar, hingga hanya perlu mengukur 2 kali saja untuk menentukan besar sudut jajar genjang. Nah, itulah keistimewaan bangun jajar genjang ini. Jika sudut A dan C sama besarnya yaitu 70, maka sudut B dan D sama besarnya yaitu 110. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita mengukur sudut dengan bangun datar jajar genjang. Nah, jumlah sudut jajar genjang adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Jumlah sudut jajar genjang adalah 70 tambah 110 tambah 70 tambah 110. Hasilnya 360. Yang keempat adalah bangun belah ketupat. Sama halnya dengan jajar genjang. Ya, belah ketupat juga memiliki keistimewaan bahwa sudut yang berhadapan itu memiliki ukuran sudut yang sama. Nah, sebagai contoh agar lebih memahami saya sajikan contoh jumlah sudut belah ketupat adalah A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D. Jika sudut A 65 derajat, maka sudut C-nya 65 derajat juga. Dan jika B 115 derajat, dan sudut D-nya juga 115 derajat. Jadi keseluruhan jumlah sudutnya 360 derajat. Terakhir adalah bangun trapesium. Trapesium memiliki 4 sudut. Untuk menghitung sudut pada bangun trapesium harus diukur ke 4 sudutnya. Yang pertama itu contoh, misalnya sudut A besarnya 75 derajat, sudut B-nya 60 derajat, sudut C-nya 120 derajat, sudut D-nya 105 derajat. Maka di sini saya juga sajikan cara mengukur trapesium menggunakan busur. Jumlah sudut jajar trapesium adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, jumlah sudut jajar genjang itu sama, 360 derajat. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai pengukuran sudut. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.